Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang manajemen perubahan dan hubungan dengan pemecahan masalah. Sebelum masuk ke dalam materinya, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu dengan saya sendiri, Muhammad Razani, dan rekan saya. Nama saya Daniel Saputra. Dan nama saya Azra Rami Zaidan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah pendekatan struktur yang digunakan untuk mempersiapkan, mendukung, dan membantu individu, tim, atau organisasi dalam melakukan transisi dari situasi saat ini ke situasi yang diinginkan. Tujuannya adalah memastikan perubahan dapat diterima, dilaksanakan, dan menghasilkan dampak positif yang diharapkan. Selanjutnya ada komponen utama dalam manajemen perubahan. Yang pertama ada perencanaan perubahan, yaitu mengidentifikasi tujuan dan langkah-langkah perubahan. Yang kedua ada komunikasi yang efektif, yaitu menjelaskan alasan, manfaat, dan proses perubahan kepada semua pihak. Yang ketiga ada pengelolaan resistensi, yaitu mengurangi hambatan dari individu atau kelompok yang terdampak oleh perubahan. Yang keempat ada penerapan dan evaluasi, yaitu memastikan perubahan dilaksanakan sesuai rencana dan memantau hasilnya. Yang selanjutnya ada pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi hambatan atau tantangan dalam mencapai tujuan. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan untuk memilih solusi terbaik guna menyelesaikan masalah. Berikut ada tahapan dalam pemecahan masalah. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu menentukan apa yang menjadi hambatan atau tantangan. Yang kedua ada menganalisis akar masalah, yaitu mencari penyebab utama dari masalah yang terjadi. Yang ketiga ada pengembangan sosial, yaitu menghasilkan alternatif solusi yang memungkinkan. Yang keempat ada implementasi solusi, yaitu menerapkan solusi yang telah dipilih. Yang kelima ada evaluasi solusi, yaitu menilai efektivitas solusi dan menyelesaikan masalah. Hubungan antara manajemen perubahan dan pemecahan masalah, yaitu manajemen perubahan dan pemecahan masalah saling terkait dalam banyak aspek. Hubungannya dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu satu, pemecahan masalah memicu perubahan. Masalah seringkali terjadi pendorong utama perlunya perubahan dalam organisasi. Proses pemecahan masalah membantu mengidentifikasi tantangan dan memberikan solusi yang kemudian memerlukan implementasi melalui manajemen perubahan. Langkah pemecahan masalah dalam manajemen perubahan beserta penjelasannya. Jadi yang pertama itu ada identifikasi masalah. Jadi langkah pertama adalah mengenali masalah yang ada dalam organisasi atau sistem. Jadi dalam konteks manajemen perubahan, masalah seringkali menjadi pemicu pertama perubahan. Nah, jadi itu identifikasi masalah seperti yang bersifat internal atau seperti kayak misalnya kinerja rendah, konflik tim, atau eksternal, bisa berupa teknologi atau tekanan di pasar. Nah, gunakan data atau indikator kinerja untuk mengidentifikasi masalah. Jadi contohnya itu penurunan produktivitas karena penggunaan teknologi yang sudah usang. Lalu yang kedua itu ada analisis masalah. Jadi setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memahami akar penyebab masalah yang mendalam ini. Yaitu seperti analisis ini penting untuk memastikan solusi yang diberikan benar-benar mengatasi sumber masalah, bukan hanya gejalanya. Seperti libatkan tim yang terpengaruh untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap. Contohnya, setelah dianalisis, penyebab utama adalah kurangnya latihan karyawan terhadap teknologi baru. Selanjutnya yang ketiga ada merancang solusi. Berdasarkan hasil analisis, kembangkan beberapa alternatif solusi yang dapat mengatasi masalah. Pastikan solusi yang dirancang realistis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Evaluasi risiko dan manfaat dari setiap alternatif solusi. Pilih solusi terbaik dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh pemangku kepentingan. Seperti contohnya, menggunakan teknologi lama dengan perangkat terbaru dan melatih karyawan menggunakan sistem tersebut. Lalu yang keempat ada membuat rencana perubahan.
Setelah solusi dipilih, buat rencana yang terstruktur untuk mengimplementasikan perubahan rencana. Ini harus mencakup langkah-langkah yang jelas dan terukur. Identifikasi masalah, siapa saja yang akan terlibat dan apa peran mereka. Buat timeline pelaksanaan yang realistis, komunikasikan rencana kepada seluruh pemangku kepentingan. Seperti contohnya, mengadakan pelatihan bertahap untuk seluruh karyawan sebelum implementasi teknologi baru. Yang kelima, implementasi solusi. Jadi pada tahap ini, rencana perubahan mulai diterapkan. Fokus pada pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang memantau kemajuan dan mengatasi hambatan. Jadi, gunakan komunikasi yang efektif untuk mengurangi resistensi. Selanjutnya, siapkan tim pendukung untuk membantu karyawan yang menghadapi kesulitan selama implementasi. Seperti contohnya, perangkat baru dipasang dan karyawan mulai menggunakan dengan panduan dari pelatihan yang telah diberikan. Selanjutnya yang keenam, ada pemantauan dan evaluasi. Jadi setelah perubahan diterapkan, lalu pemantauan untuk memastikan perubahan berjalan dilakukan sesuai harapan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah solusi yang diterapkan itu sudah efektif atau belum. Jadi gunakan indikator kinerja untuk mengukur dampak perubahan. Lalu lakukan survei atau wawancara untuk melibatkan feedback dari tim yang terlibat. Selanjutnya, identifikasi jika ada masalah baru yang muncul. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan apa aja sih dalam manajemen perubahan dan hubungannya dengan pemecahan masalah. Nah, manajemen perubahan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat proses transisi. Berikut adalah tantangannya. Yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan. Resistensi terjadi ketika individu atau kelompok merasa tidak nyaman atau takut akan dampak perubahan, seperti kehilangan pekerjaan, peran baru, atau ketidakpastian. Nah, solusinya menggunakan pendekatan komunikasi yang transparan dan melibatkan mereka dalam proses perubahan. Nah, yang kedua itu ada kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman terkait tujuan dan proses perubahan. Nah, solusinya itu memberikan informasi yang jelas tentang alasan manfaat dan langkah perubahan. Yang ketiga itu ada kurangnya kepemimpinan yang kuat. Tanpa pemimpin yang mendukung dan memandu perubahan, implementasi perubahan dapat terhambat. Solusinya itu meningkatkan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan memastikan dengan penuh dari pimpinan puncak. Nah, di sini juga ada hubungan tantangan manajemen perubahan dengan pemecahan masalahnya. Tantangan dalam manajemen perubahan seringkali memunculkan kebutuhan untuk pemecahan masalah. Yang pertama itu ada tantangan sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Setiap tantangan dalam manajemen perubahan seperti resistensi atau kurangnya sumber daya memerlukan proses pemecahan masalah. Contohnya itu ketika karyawan menolak perubahan, manajer perlu mencari solusi seperti memberikan pelatihan atau sesi komunikasi khusus. Yang kedua itu ada pemecahan masalah untuk membantu mengatasi tantangan. Nah, proses pemecahan masalah seperti analisis akar penyebab dan pengembangan solusi dapat membantu mengatasi tantangan perubahan dengan yang lebih efektif. Contohnya itu kekurangan sumber daya diatasi dengan mengalokasikan anggaran tambahan atau merekrut tenaga ahli. Yang ketiga itu ada pemecahan masalah mendukung keberhasilan perubahan. Nah, manajemen perubahan tanpa pemecahan masalah yang efektif akan sulit mencapai tujuannya. Pemecahan masalah memastikan hambatan dapat diatasi dengan solusi yang terukur. Contohnya itu seperti pemecahan masalah melalui komunikasi yang efektif dan mengurangi resistensi karyawan terhadap perubahan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi manajemen perubahan dan hubungannya dengan pemecahan masalah. Manajemen perubahan adalah proses terstruktur untuk membantu organisasi, tim, atau individu beradaptasi dengan transisi menuju kondisi yang diinginkan dengan tujuan mengurangi resistensi, memastikan penerapan yang efektif, dan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Pemecahan masalah mengidentifikasikan, menganalisis, dan mengatasi hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tertentu. Keduanya memiliki hubungan erat karena pemecahan masalah seringkali menjadi dasar untuk merancang perubahan. Sementara manajemen perubahan
memastikan solusi yang dihasilkan dari pemecahan masalah dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, tantangan yang muncul selama proses perubahan seperti resistensi karyawan atau kurangnya sumber daya memerlukan pemecahan masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, organisasi dapat lebih efektif dan dalam menghadapi tantangan, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan dan menciptakan hasil yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.